Si Sugus baju oranye, si Botak baju oranye. Masuk semua, kita doakan segera. Perseteruan di media sosial antara selebgram Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Teh Novi dengan pria bernama Agus Salim akhirnya masuk jalur hukum. Teh Novi melaporkan Agus Salim ke Polres Tangerang Selatan. Masalahnya satu, tuduhan bahwa dirinya diduga memakan dana donasi. Tuduhan ini sempat ramai di media sosial dan bikin namanya jadi bahan pembicaraan. Teh Novi merasa tudingan itu tidak benar dan merusak reputasi dirinya serta yayasan yang ia kelola. Makanya ia memilih jalur hukum untuk menjawab tuduhan tersebut. Karena kalau di media sosial, kadang yang paling cepat viral, bukan fakta tapi komentar netizen. Ternyata laporan ini tidak hanya menyasar Agus Salim. Teh Novi juga melaporkan dua orang lain berinisial E dan F yang dianggap ikut menyebarkan tuduhan. Kuasa hukumnya menyebut bukti digital sudah dikumpulkan. Mulai dari rekaman siaran langsung hingga konten yang beredar di media sosial. Kasus ini diduga berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi sekarang ceritanya bukan lagi debat di kolom komentar. Sudah masuk proses hukum. Kasus ini jadi pengingat sederhana. Di media sosial, jempol memang bebas bergerak, tapi kalau salah tekan, yang datang bukan cuma notifikasi, bisa juga panggilan polisi. Karena di zaman sekarang, yang viral bukan cuma video kucing jatuh dari meja, tapi juga laporan polisi. Menurut kamu, konflik seperti ini lebih baik diselesaikan di pengadilan atau cukup klarifikasi terbuka? Tulis pendapatmu. Agus blind spot lagi-lagi bikin ulah dan dia masih nggak terima soal uang donasinya. Dibilang nggak laku-laku dan tilep uang donasi. Agus dilaporkan oleh Pratiwi Novianti. Gini ya Gus, gue ngerti lu butuh uang untuk biaya hidup, tapi ya nggak seharusnya lu ungkit-ungkit soal uang donasi terus. Ya lebih baik lu jualan kerupuk atau jadi tukang pijit keliling. Itu juga bisa menghasilkan uang sampai miliaran loh Gus, kalau lu nya gigi dan telaten. Kacamata hitam udah ada, udah cocok. Lu tinggal butuh tongkat sakti. Teman-teman, sepertinya Agus bakalan lebih sedih lagi ya kali ini. Karena kemarin Agus ada live di TikTok bersama 3 temannya yang lain. Dia nyinyirin Teh Novi, bilang Teh Novi belum menikah, udah tua, seperti itu. Dan juga macam-macam lah tentang Teh Novi. Dan dia juga menyindir tentang uang donasi yang 1,5 M kemarin. Yang dia bilang itu uangnya kayaknya diambil oleh Teh Novi, dipakai untuk keperluan pribadi dia. Dan Teh Novi akhirnya angkat bicara, teman-teman. Dia geram mungkin ya sama si Agus. Karena Agus nih selalu aja nggak bisa move on dengan uang donasi 1,5 M yang ternyata padahal dia pakai sendiri, teman-teman, buat keperluan pribadinya. Padahal kan donasi itu dari Teh Novi juga. Maksudnya itu kan Teh Novi yang open donasi, dan donasi itu kan kemarin dikumpulkan untuk berobat si Agus, tapi Agus malah menggunakan untuk bayar utang, beli handphone istrinya, dan juga keperluannya yang lain. Walaupun itu memang sebenarnya uang hak Agus, teman-teman, tapi kan netizen atau masyarakat itu berdonasi untuk keperluan berobat, bukan untuk keperluan pribadi seperti bayar utang keluarganya atau beli keperluan pribadinya, seperti itu. Yang harus diutamakan kan memang sebenarnya berobat. Nah, kemarin si Agus dia pas saat live dia nyindir-nyindir lagi tentang si Teh Novi, teman-teman. Dan ketika video itu ternyata viral dan akhirnya sampai ke Teh Novi, akhirnya Teh Novi angkat bicara dan melaporkan Agus ke pihak berwajib atas dasar pencemaran nama baik dan pemfitnahan seperti itu, teman-teman. Nah, kayaknya si Agus bakalan lebaran bukan di ini ya, bukan di rumahnya. Sepertinya bakalan si Agus nanti lebarannya bisa kemungkinan di rutan, teman-teman ya. Nah, dan ini Teh Novi juga melaporkan bukan cuma si Agus doang, ada 3 temannya yang lain. Karena saat live tersebut temannya Agus juga ada di bagian belakang dan ikut juga nyinyirin Teh Novi seperti itu. Wah, teman-teman, Agus bakal lebih sedih kayaknya ya. Coba tambahkan di kolom komentar gimana pendapat kalian, dan kalian masih ingat nggak tentang si Agus, teman-teman? Coba tambahkan di kolom komentar. Belum meret-meret anjay. Goblok. Foto khusus juga belum laku-laku. Foto khusus Uang dari yang diterima Mas Agus itu adalah uang yang diterima dari pribadi orang-orang itu kan? Betul. Bukan dari yayasan kan? Betul. Bukan dari Pratiwi Novianti kan? Betul. Bukan dari Denny Sumargo? Betul. Bukan dari Pablo Benua? Betul. Apalagi Gary Julian? Betul sekali. Sekarang main Mobile Legend aja si Gary yang nonton cuma 2. Bilang titip, nggak tahu ditilep. masih paham Bang Agus. Iya, bilang titip, nggak tahu ditilep. Jangan-jangan biaya potong khususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih. Bisa jadi tuh. Awas lo, ntar kekurusan lo. Makan uang haram. Dipakai buat potong khusus. Jangan-jangan dimodalin buat ini parfum, lagi usaha parfum.
Laporin. Nggak ada pengemis tempatnya begini, nggak ada. Gak amanah. Yang ono nggak amanah. Yang Yang ono. ada yang ngaku-ngaku punya yayasan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti jadi perawan tua. Pratiwi Novianti, lu tapping di bawah, lu naik ke atas lu. Sarang lu ada di bawah. Naik lo ke atas. Pratiwi Novianti, naik lu. Jambak nih ntar nih, gue jambak nih nanti nih. Nih gua udah Pasang badan keras nih. gua. Lu lihat. Badan nih baju. Lu. Bajunya nih. Ya elah lu ngata-ngatain gua botak. Pratiwi Novianti. Yang maling tuh. Potong khusus. Bang Agus ini kan bukan orang normal. Bang Agus ini kan orang yang udah nggak bisa melihat. Astagfirullahaladzim, kata gua mah, kata gua mah lu mendingan la haula wala quwata illa billah. Lu nggak mau dibilang picek, lu nggak mau dibilang buta, lu nggak mau dibilang sugus, lu nggak mau dibilang, tapi kelakuan lu itu minus. Lu yang mulai, ya kan? Lu sama geng tuh yang mulai nggak? Lu yang ngatain orang perawan tua, lu yang ngatain duta maling, ratu maling. Ini manusia ya, picek aja, playing victimnya, Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dia kalau sempurna, apalagi dia kalau bisa ngeliat. Gue pengen tabok itu mulutnya. La haula wala quwata illa billah. Dosa apa itu mah bapaknya ngelahirin manusia kayak gitu ya? Padahal, Gus, lu tuh dikasih ujian itu buat sadar diri. Jangan sampai nih ya, amit-amit jabang bayi, mulut lu yang hilang. Ini manusia ya, bener-bener. Apalagi kalau dia tuh bisa ngeliat, guys. Tahu kan kenapa dia disiram? Tapi sayangnya nyiramnya tuh meleset, nggak kena mulutnya juga. Lu nggak mau dikatain gitu, tapi lu yang selalu mulain. Picak. Apa lu nggak terima dibilang picak? Emang lu picak kan? Udah picak mata lu, hati lu picak juga. Ingat ya, kalau bukan karena Tehnopi, kasus lu aja tuh nggak bakal naik. Picak. Seenggaknya nih ya, jadi manusia itu tahu diri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus aja lu lapar-lapar. Bu, ingat ya, jejak digital tuh ada. Lu yang mulai picak. Sama geng lu yang mulai ngomongin Tehnopi. Gua saksinya ya, gua saksinya demi Allah, demi Rasulullah di akhirat gua saksiin semua yang terjadi dari 2024 sampai 2026 tuh lu yang mulai picak. Astagfirullahaladzim. Dan buat kalian nih ya, yang support si picak, berarti lu samanya kayak mereka. Lu samanya, dongo. Jadi manusia tuh minimal tuh ya, kalau udah dikasih musibah, itu berubah. Jangan kayak, lu gak mau dikatain, tapi kelakuan lu tuh mencerminkan diri lu. Lu yang selalu mulain. Dari awal lu yang mulain. Udah ditolong, mentung, itu dari awal tuh lu yang mulain, picek. Emosi gua. Si sugus baju oren, si botak baju oren, masuk semua, kita doakan segera. Ahai sugus baju oren, sugus baju oren, baju oren. Kan suka ada yang bilang, Tehnovi gak usah diladenin, kan Tehnovi berkelas, gak usah ngeladenin yang receh kayak gitu. Full gosok, gue kasih tahu sama lu ya. Gue ini punya temen banyak dari kalangan pengusaha, dari kalangan artis, selebgram, itu ada semua ya guys. Kita bisa menempatkan diri di fase dimana kita harus menjadi orang tersebut, di lingkungan tersebut gitu, kita ikutin. Tapi kalau misalnya golongan yang setengah ip to the bliss ya, ip to the bliss ya, gue ikutin caranya dia. Coba lu bayangin, mereka ramean, gue sendiri loh. Lu kebayang nggak? Mereka ramean, gue sendiri. Mereka ramean, gue sendiri. Yang mereka lawan gue sendiri, besti. Gue harus diem aja. Gue bukan malaikat.
Ya, gue bukan malaikat. Gue juga manusia sama kayak kalian. Coba kalian diomelin sama mertua terus, diomelin sama laki mulu, kesel nggak lo? Dicari-cari kesalahannya, kesel kan? Nah, begitu juga saya. Apalagi saya nggak kenal, bukan nggak kenal ya, kagak deket sama si Sugus, ya. Perkara begitu aja, ya, kenal begitu aja udah kasus gue. Untung aja nggak deket-deket amat. Udah proses minggu depan kayaknya itu ya Mbak, panggilan BAP ya? Itu harus di follow up ya? Minggu ini apa minggu depan? Katanya kan mau minggu ini. Gitu. Ya BAP, lu dengerin lu nyablaknya lucu ya. Jadi BAP gue dulu nih, nanti dipanggil. Abis itu orang saksi-saksi dari gue, abis itu dia tuh. Ya, lu mau pakai pengacara siapa lu Sugus? Dikatain maling duit donasai. Kagak ada guys, duitnya udah kagak ada. Gue kasih tahu sama kalian, udah nggak ada duitnya. Ya udah. Tunggu, ambil makanan buat kalian buka, buat pada. Dua menit lagi di bawah. Soto, ada soto sama gorengan. Minumnya bawa aja nih, itu nih. Bawa semua buat Padar sama kamu. Ya, thank you. Apa? Apanya kasus? Hah? Kasusnya udah sidang pertama, terus kita diundang pengadilan negeri Jakarta Utara. Oke. Kan kita ada buktinya ya Bapak yang ngaku itu. Terus apa masalahnya? Enggak usah diundang. Oh ya udah. Si Erin ini ada dong berarti. Iya, di situ ada Auto, Erin, Zara, Elawati. Elawati kakaknya ya? Ke pengadilan negeri Jakarta Utara. Kapan itu? Hari Kamis. Kamis kita ada kerjaan nggak? Operasi gue. Iya, suka sampaikan ke Pak Untung dan Bu Ella. Ya sampai nama si Elanya. Kita saksi nggak wajib. Apalagi anaknya kayak gitu nggak tahu diri. Yang penting kita udah masukin bapaknya ke penjerong. Sisanya kita serahin aja mereka. Gitu. Denny, bentar ya guys, aku lagi ngobrol sama tim aku, kan ada kasus kan terkait anak di bawah umur yang diicikiwir sama bapak kandungnya. Nah anaknya ini kan tadi anak aku angkat jadi anak asuh aku kan guys, mungkin kalian tahu lah ada videonya. Nah terus anaknya ini bertingkah guys gitu, anaknya tuh ini banget, bandel ceritanya. Umur berapa mbak? 14 ya? 14 tahun, sebetulnya Mawar namanya ya guys, Mawar Melati, kakak adik nih. Udah gue anggap udahlah anak gue gitu ya. Udah kagak bisa diomongin lah, intinya gue balikin lah ceritanya ke kakaknya. Nah sekarang kan bapaknya udah di penjerong kan guys. Kita yang LP-in guys lah si bapaknya itu. Tanpa pengacara ya mbak? Tanpa pengacara guys. Kita nggak pakai pengacara. Terus bapaknya sudah di tekong guys. Gitu. Teh lihat live Sugus bahas donasai. Intinya duitnya udah nggak ada ya. Intinya duitnya udah nggak ada. Kuteknya bisa dipakai sholat, bisa. Masukin aja mbak keranjang mbak, kuteknya mbak. Pingler. Tadi aku mau ngomong apa? Iya. Guys, buat kalian para followers aku juga ada beberapa skincare dan juga mukena ya guys. Jadi ada mukena bekas endorsement dan kerjasama. Kalau kalian mau silakan komen di bawah, nanti aku pilih ya guys. Kan ini lebaran.
supaya kalian bisa punya mukena baru. Dan ada juga daster besti buat para ibu-ibu ya, yang mau tinggal komen aja, nanti kita bales atau via inbox atau via komen ya. Pokoknya gercepin aja kolom komentar aku yang banyak. Terus udah gitu jangan lupa di like semua postingan foto dan video. Yang head comment kagak bakal gue kasih lo ya. Mau kena, aku banyak banget kak mau kena kak. Banyak banget mau kena ya. Nanti yang mau info di FB. Baru ngomong, selamat sore ibu, mohon izin memperkenalkan diri saya titik-titik anggota Satreskrim Polres Tangsel. Sore pak. Terkait case apa ya pak, Sugus deh kayaknya. Capek lu Sugus lu, bolak-balik lu. Lu lihat nanti lu ya, lu capek, bakal capek Sugus. Nono damai ya Sugus ya. Gue inget kata-kata lu. Si Novine perawan tua. Operasi usus juga dari gue, uang gue donasi. Ya ilah lu.